Tadi saudara perhatikan waktu bahasa Chinese, bahasa Inggris sama bahasa Indonesia ada satu kata yang sama semuanya. Kata apa? Haleluya. Artinya apa saudara? Puji Tuhan. Yah di sini artinya Yahweh. Yah dipendekkan Yah. Ya, haleluya. Haleluya, itu Yahweh. Yahweh adalah nama dari Tuhan kita. Ya, ingat nama Tuhan kita bukan Allah. Ya, mungkin predikat seperti Presiden Jokowi. Ya, namanya Jokowi, cuma dia jabatannya sebagai presiden. Tuhan itu ini ya. Jadi kalau di Alkitab saya selalu ulangin supaya karena ini banyak yang suka salah mengerti. Nama Tuhan kita itu adalah ya Tuhan, tapi di dalam bahasa Alkitab itu kalau saudara baca tulisan huruf besar Tuhan yang 6.000 kali itu dalam perjanjian lama itu Yahweh itu ditulis Adonai, artinya apa? Tuhan. Seperti kita tidak berani memanggil nama Bapa kita, ya kita bilang kita seperti anak-anak tidak panggil Tony gitu, tapi mereka selalu bilang Papa, ya gitu. Jadi itu. Oke. Nah hari ini saudara-saudara kita akan lanjutkan Pak Daniel dan Ibu Susan yang baru datang. Kita lanjutkan di Galatia 3. Oh bukan, sudah lewat Galatia. Sekarang ini Filipi 3. Filipi 3. Hari ini kita akan membagikan firman dengan tema tanda-tanda kedewasaan. Orang dewasa itu punya tanda. Ya, kalau seorang anak kecil baru lahir di bawah 5 tahun, tandanya dia masih kanak-kanak. Kalau dia sudah lebih besar dari itu kelihatan. Kalau dia sudah remaja kelihatan. Tapi kalau dia sudah dewasa, tanda jasmani itu kelihatan. Seperti Om Rodi ini sudah dewasa. Benar kan? Tapi kalau yang lihat kita ini semua rata-rata sudah tua tandanya. Benar kan? Sudah ada tuh tanda-tandanya. Jadi itu tidak bisa terlepas bahwa kedewasaan itu punya tanda. Dan yang kedua, tanda dewasa itu bukan saja jasmani, tapi mental atau kedewasaan pemikiran. Kalau seseorang itu sudah dewasa, kelihatan dari cara dia berbicara, cara dia mengambil keputusan, cara dia memperlakukan orang lain, cara dia menghadapi tantangan hidup, ataukah ini semua dia punya kedewasaan itu. Kelihatan bukan? Nah, kalau seseorang seorang anak baru umur 3 tahun, tentu cara mengambil keputusannya beda dong, bukan? Ya, dia nggak mikirkan panjang, dia hanya memikirkan apa yang ada di depan dia karena dia umur 3 tahun. Tapi kalau kita yang sudah 25 tahun masih ambil keputusan seperti itu, kita pasti bilang, ini orang umur sudah segini kayak anak-anak. Benar kan? Itu kita sudah hadapi di situ semua. Nah, tapi kenyataannya di dunia ini banyak orang umurnya sudah 25 ke atas, tetapi masih kanak-kanak. Iya, masih kanak-kanak. Coba bayangkan saudara, anakmu atau anak kita ini umurnya sudah 25 tapi masih minta nyedot susu gitu. Itu kita perlu bawa ke rumah sakit khusus, perlu treatment khusus. Saudara-saudara, nah hari ini kita akan berbicara mengenai kedewasaan rohani, saudara. Satu orang boleh saja sudah lama di gereja. Satu orang sudah memiliki jabatan dalam gereja.
Satu orang sudah pelayanan di gereja, tapi belum tentu dia itu dewasa rohani. Saudara pernah lihat itu? Amin. Pernah lihat? Amin. Amin. Apalagi kita orang timur, itu dia kalau bilang siapa mau majelis, dia angkat tangan. Tapi kalau suruh doa di depan, belum berdoa, dia sudah ya tidak mau atau tidak takut atau tidak bisa saja. Itu salah satu. Ya toh, kalau sudah mau menjadi seorang penatua gereja, tentu dia sudah harus memiliki kedewasaan rohani, kematangan rohani, dan dia mesti mengajar orang lain. Itu namanya penatua gereja. Nah, sekarang hari ini kita akan terfokus melihat tanda-tanda apakah kita ini sudah dewasa rohani atau belum. Saya tidak bisa tahu, saudara bisa lihat sendiri. Ya, nah mari kita baca di ini Filipi 3 ayat 1b sampai ayat yang ke-9. Ada 3 pokok atau sub tema yang akan saya bagikan. Ya, kita baca dulu dari Galatia 1b, oke, sampai 9. 1, 2, 3 kita menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Ayat 2, 1, 2, 3. Karena kita orang-orang yang bersunat, yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Ayat 5, disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tetapi ada yang dulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Jadi yang subtema yang pertama saya tulis di sini bahwa kita tidak bermegah dalam hal-hal lahiriah, ya, tetapi kita bermegah di dalam Kristus, kita beribadah di dalam Roh. Jadi orang-orang yang masih selalu bermegah, arti membanggakan, ya, seperti yang Rasul Paulus katakan, ada orang-orang Yahudi yang datang di kota Filipi dan mulai berbicara bahwa kamu harus bersunat baru kamu layak, kamu harus lakukan hukum Taurat ini dan itu supaya kamu bisa diterima. Ya, padahal Rasul Paulus sudah katakan kepada mereka bahwa di dalam Kristus itu semuanya sudah digenapi di dalam Kristus. Jadi bukan lagi tanda-tanda itu yang menunjukkan bahwa engkau adalah seorang percaya. Dan dia katakan jikalau mau berbicara tentang hal lahiriah dari dia itu jauh lebih
lebih baik daripada orang-orang Yahudi yang lain. Ya, seperti dia katakan begini, pada hari ke-8 saya sudah disunat. Itu peraturan yang benar-benar ada di dalam hukum Taurat. Dia sudah lakukan dan dia berdasarkan dari kehidupannya, dia dari keluarga orang Benjamin, suku Benyamin dan Yahuda itu adalah paling asli, Yahudi yang paling asli, karena 10 suku sudah bercampur dengan suku-suku yang lain, dan hanya Benyamin dan Yahuda yang benar-benar asli, ya, karena mereka meninggalkan tempat Israel dan sudah bercampur baur sehingga orang-orang Yahudi kurang mengenal. Sedangkan Paulus ini dari suku Benyamin, saudara-saudara, itu dia kalau mau dia banggakan. Pada waktu dulu sebelum dia mengenal Kristus, dia bangga sekali bahwa aku ini orang ini. Nah, mungkinkah di dalam kita di sini ada orang yang membanggakan, oh saya waktu lahir sudah diserahkan jadi orang Kristen, ya kan, saya lahir sudah jadi anak Tuhan, ya. Jadi ada yang banggakan begitu. Saya dari keturunan orang Batak, seumpama saya bertemu dengan orang-orang Batak, selalu kalau ada yang Batak sini boleh ini, selalu, oh kami dari marga Kuta Barat, suku Batak, itu kayak satu kebanggaan sekali gitu. Padahal hidupnya mungkin jadi preman di Jakarta, tapi yang penting saya Batak. Saudara-saudara, benar nggak? Ada yang begitu kan? Pintar, dari suku mana? Nama keluargaku tuh tidak boleh dijual atau diapakan, itu marah sekali kita sekeluarga. Dan ada orang Madura juga begitu, saudara. Kalau mama saya dimaki, saya curi kamu, gitu. Benar nggak? Kalau itu orang-orang begitu. Kenapa? Karena mereka memegang penting sekali suku apa. Mungkin kita juga demikian, ya. Saya bukan bilang itu tidak penting. Penting kita datang dari mana. Tetapi dibandingkan dengan Kristus, apa pentingnya itu semua dibandingkan dengan Kristus? Coba bayangkan, kalau sudah meninggal, semuanya itu jadi jenazah. Benar nggak? Jenazah. Ayam betina saja lebih pintar dari banyak orang. Satu kali ada ayam anak-anak, dia bilang sedih, mama, kenapa kok kita ini namanya nggak ada, hanya ayam. Terus si mama bilang begini, tidak apa-apa, meskipun manusia itu punya nama masing-masing. Naomi, Frida, benar nggak? Semua punya nama. Tapi kamu tunggu nanti waktu mereka mati, mereka hanya disebut jenazah almarhum. Tapi kita hebat, waktu mati disebut ayam goreng kelasan, ayam goreng ini, ayam panggang ini, ayam Eljana, ayam Porto. Benar nggak? Lebih hebat kita. Kenapa mesti pusing? Saya hanya ingin katakan bahwa semua yang ada di muka bumi ini satu waktu akan berlalu karena temporal. Rumah besar bagaimanapun akan ditinggal. Saudara, saya bertemu dengan orang-orang yang beberapa tahun yang lalu itu sangat ditakutin. Sekarang kuburannya aja pun anak-anak nggak datang melihat dia di kuburannya. Sudah lalu semua. Oleh karena itu Rasul Paulus katakan, ya, saya disunat hari ke-8, saya keturunan Ibrani, kegiatan saya itu adalah menganiaya jemaat. Saya tuh orang ahli Taurat, ahli Farisi yang tulen sungguh-sungguh. Tetapi dibandingkan dengan Kristus, apa yang saya terima dari Kristus, saya mengenal dia, semuanya itu kuanggap rugi tadi dikatakan. Bahkan dia katakan kuanggap sampah.
Kenapa dia berani katakan demikian? Karena semua yang dia peroleh itu dia lihat di antara orang yang ngajar dia, yang tetangga-tetangganya yang pakai baju sangat bagus, dia lihat kemunafikan di situ semua. Kemunafikan agama itu bukan saja sekarang, ya, tetapi dari dulu sudah ada itu semua. Orang bisa berlaku kelihatan agamawi, kelihatan baik dari luar, dari lahiriah, dari luar mereka pikir, wah ini orang suci. Tapi pulang ke rumah kita tidak tahu siapa dia. Berapa banyak terbongkarnya kejahatan para ulama, pendeta, dan orang-orang yang mengaku pemimpin agama. Saya hanya ingin kasih tahu berapa banyak itu semua. Oleh karena itu dia lihat itu semua, dia anggap itu semua adalah apa? Sampah. Tidak ada gunanya sama dia. Sampah itu berarti harus dibuang dari hidup ini. Oleh karena itu, bagaimana dengan kita? Apakah pengenalan kita akan Kristus? Kristus menyelamatkan kita. Kristus menerima kita. Kristus membuat hal-hal yang penuh anugerah dalam hidup kita. Itu berarti di dalam hidup kita. Ataukah seperti biasa-biasa aja? Tidak ada sukacita, tidak ada perubahan, tidak ada perbedaan di dalam hidup kita sebelum dan sesudah. Itu penting sekali. Saya datang dari Pulau Timur, saya tahu banyak orang dari lahir sudah Kristen. Manado juga mungkin begitu, Ambon juga begitu, Irian juga begitu. Kita disebut pulau-pulau yang asalnya Kristen. Tetapi kenyataannya penjahat banyak yang muncul dari situ. Saudara tahu angka-angka itu tertinggi dalam kemabukan itu bukan daerah Islam, daerah Kristen. Angka-angka keguguran itu karena apa? Atau mengandung sebelum menikah itu bukan daerah Islam, tapi daerah mana? Daerah Kristen, saudara. Oleh karena itu satu kenyataan bahwa boleh kita mengaku kita ke gereja mana, kita percaya siapa, ya, tetapi yang paling penting adalah kehidupan baru di dalam Kristus. Kita baca satu ayat ini, Galatia 6 ayat 15. Galatia 6 ayat 15, ya. Sama-sama kita baca. Sudah? Ya. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah ada artinya. Kenapa orang-orang Yahudi itu selalu bilang begini, kenapa kamu beribadah hari Minggu? Sampai sekarang masih banyak ada satu grup gereja yang selalu menyerang, kenapa kamu beribadah hari Minggu? Padahal di Taurat bilang apa? Sabtu. Saya hanya ingin katakan, kalau kita sudah mengikuti ibadah hari Sabtu, nanti dia bilang, Pak Sen sudah bersunat belum? Dia pasti akan tanya gitu. Benar kan? Padahal di sini katakan bersunat atau tidak ada artinya, tapi menjadi ciptaan baru itu ada artinya. Yang Tuhan inginkan itu manusia baru di dalam kita. Manusia lama yang penuh dengan dosa itu harus ditinggalkan dan dibuang. Saudara, berapa banyak orang yang kelihatan alim di gereja, tapi tidak ada perubahan di dalam hidup ini. Sehingga sama saja. Dia tipu sana, tipu sini, tetap sama. Saudara perhatikan yang namanya itu politik yang ada di Indonesia yang baru selesai ini, itu semua perkataan dari para politik, termasuk yang namanya Ahok, itu semua tuh bonek sana, tipu sini. Nggak ada kejujuran, nggak ada yang benar-benar dengan murni hati. Semuanya hanya menguntungkan partainya atau ke dirinya sendiri, atau orang-orang yang dukung dia, saudara-saudara. Oleh karena itu, saudara-saudara, dari sinilah kita ambil keputusan bahwa semua itu kita datang dari sana. Kita banyak keturunan orang Tionghoa,
Tetapi keturunan orang Tionghoa tidak menyelamatkan kita. Yang menyelamatkan kita adalah siapa? Tuhan Yesus. Ini kita harus pegang. Karena saya lihat, perhatikan, banyak orang selalu membanggakan dari mana opa-omanya, ya, tetapi kamu bagaimana? Yang penting kamu bagaimana? Sekarang ini kamu bagaimana? Opamu mungkin orang penting, kamu orang penting enggak untuk di mata Tuhan? Itu penting sekali. Nah, karena itu kita semua anggap hari ini, ya, kita terima hari ini bahwa Kristus adalah segala-galanya. Dia yang membawa kita dari sekarang sampai selama-lamanya, bahkan kekal selama-lamanya. Amin. Presiden 5 tahun sudah berganti. Bagus-bagusnya presiden 10 tahun juga sudah berlalu. Ya, coba. Tetapi Tuhan Yesus kekal selamanya. Mau pegang tangan siapa kira-kira? Yesus. Atau Prabowo? Mungkin dia bisa kasih cuan, saudara. Ya mungkin. Tapi apakah dia bisa memelihara hidupmu kekal selamanya? Dia yang hadir dalam hidup kita. Prabowo hadir kita enggak, kita teriak-teriak gini dia kenal kita juga enggak. Benar enggak? Benar enggak? Coba aja. Ada yang nangis-nangis, Ganjar kalah, nangis, saya lihat itu. Ganjar ada bilang, ya kemarin ada makan sama-sama pesta-pesta. Benar enggak? Kita yang sedih nggak ada gunanya. Pegang Kristus. Semua itu akan berlalu. Apa yang kita punya semua akan berlalu. Oleh karena itu, jangan banggakan. Ada orang banggakan kekayaannya. Ada orang membanggakan kecantikannya, kegantengannya. Ada, ya. Kalau nggak kelihatan tuh, kalau dia anggap orang lain nggak ganteng, nggak cantik, dia sendiri itu jangan-jangan gitu. Kelihatan. Iya, benar kan? Dia kelihatan. Kalau orang yang anggap orang lain miskin, dia sendiri kan setiap kali bicara kan, wah, aku beli rumah di San Francisco, aku beli rumah di sini. Ada aja, benar nggak? Sudah pernah kenal orang demikian? Ada? Tahu siapa dia? Ada. Nggak usah tunjuk sana sini, tunjuk diri aja. Gua bertobat, mau hidup baru seperti Kristus. Amin. Oke. Hari ini yang kedua kita akan belajar dari kedewasaan yang benar-benar dewasa. Tanda-tandanya. Satu pribadi ayat 10, 11 dan 10, 11 dan 12. Kita baca sama-sama. Filipi tadi ya. Oke. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. 1, 2, 3. Kita baca sama-sama. Kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ayat 11. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Dan ke-12, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus. Saudara tahu, saat menulis surat Filipi ini, ia di Rome. Ia sedang dalam tahanan penjara untuk diadili apakah dibebaskan atau enggak. Dan jangka waktunya sudah sekitar hampir 30 tahun. Dia bertemu dengan Yesus dalam perjalanan dia ke Damaskus. Waktu dia pergi untuk menganiaya orang Kristen yang ada di Damaskus, dia di tengah jalan mengalami Kristus. Tuhan berbicara kepada dia, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Ya toh? Dan dia katakan, ya Tuhan, siapakah engkau? Dia waktu, dan Tuhan Yesus katakan apa? Akulah apa yang engkau aniaya. Mengapa engkau menganiaya? Itu satu pelajaran bagi kita. Kalau kita dianiaya, maka Tuhan Yesus pun merasa sakitnya. Amin.
Oke, jadi itu. Dan kita lihat, berarti sudah 30 tahun. Sudah kenal Tuhan? Sudah. Dia sudah pergi belajar sampai di tanah Arab. Dia sudah belajar dari semua pelayan. Dia ketemu dengan Kefas, sudah ketemu dengan James, Yakobus. Dia sudah mengerti sekali. Sudah melayani di kota Antiok bersama Barnabas, Lukas, dengan Silas. Sudah 3 kali misi perjalanan. Dia sudah mengalami mujizat yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, sapu tangannya saja orang bisa sembuh. Dia usir setan. Dia mengalami penderitaan, segala macam. Dia mengalami kekuatan dan kehadiran Tuhan. Dalam perjalanan dia ke Roma ini saja, kapal yang terapung-apung itu dia karam itu. Dia bisa tahu Tuhan kirim malaikat bersama-sama. Dia sudah kenal siapa Tuhan. Tetapi kita lihat dia bilang di sini, yang ku kehendaki, ayat 10 tadi, yang ku kehendaki apa? Mengenal Dia. Itu menunjukkan apa? Bahwa pengenalan akan Tuhan itu bukan hanya sebagian saja, tapi selama hidup kita. Amin. Semua masih mau belajar sampai hari tua pun belajar siapa Kristus. Jangan ada orang baru belajar berapa ayat itu saya sudah tahu. Kita baru ngomong saya sudah tahu, padahal tahu yang salah mengerti lebih banyak. Ingat loh, salah mengerti kita akan mengarah kita kepada kesalahan iman dan kesalahan gaya hidup dan kesalahan kesalahan destiny kita. Oleh karena itu saudara-saudara yang ku kehendaki mengenal Dia. Adakah kerinduan dari kita untuk mengenal Kristus lebih dalam? Amin. Nah, caranya bagaimana mengenal Kristus? Ingat loh, Kristus Tuhan itu sudah menyatakan dirinya dalam pribadi manusia. Dia adalah Tuhan Allah yang tidak kelihatan datang menjadi manusia. Ingat loh, banyak itu dari agama seberang itu nyerang kita, atau orang-orang ateis itu nyerang bahwa kita lah yang creating Tuhan Yesus jadi Tuhan. No, Dia sudah Tuhan sebelum segala sesuatu ada. Dia datang dari sorga. Ada banyak ayat. Dia adalah firman yang menjadi manusia. Dan saudara-saudara, kita perlu mengenal Dia karena besarnya Tuhan ini luar biasa. Saudara-saudara, para ahli saja sedang mencari tahu siapakah Tuhan Yesus itu. Apakah benar-benar Dia mati? Yes, firman Tuhan katakan Dia mati. Apakah Dia benar-benar hidup? Yes, Dia bangkit. Satu-satunya Tuhan yang bangkit. Hanya satu yang bangkit dan naik ke surga. Tentu Lazarus bangkit, tapi dia mati lagi. Amin. Hanya Yesus yang mati dan hidup selama-lamanya. Oleh karena itu Rasul Paulus ingin katakan kenapa? Itu adalah dasar dia berharap karena Kristus bangkit dan naik ke surga. Kalau Dia tidak bangkit naik ke surga, kita tidak ada pengharapan di muka bumi ini. Oleh karena itu saudara-saudara, tiap hari kita boleh saja belajar tentang apa saja. Resep kue kita boleh belajar, resep dagang boleh kita belajar, resep apa saja. Tetapi jangan lupa belajar apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah Tuhan yang setelah berbicara dalam hidup kita. Ingat loh, Alkitab ini kasih tahu aja, bukan buku sains untuk menjawab kebutuhan, dan bukan buku histori, meskipun ada histori di dalamnya. Dia adalah manual book untuk manusia memperoleh jalan keselamatan. Dia memperoleh jalan pengenalan akan Tuhan itu siapa. Dan di dalam Dia adalah kehidupan dan pelita tuntunan bagi jalan kita. Siapa yang akhir-akhir ini malas baca Alkitab? Ada yang mulai goyang-goyang gitu. Kamu tuh. Ayo. Ya kalau mata sudah kurang, beli Alkitab ya hurufnya lebih besar. Amin.
Baca Alkitab. Kenapa? Firman Tuhan itu selalu berbicara. Kenapa Paulus itu begitu rindu mengenal kematian Kristus? Karena di dalam kematian Kristus itulah kita mengalami sebuah penebusan dosa itu. Kita memperoleh pengampunan dosa. Kita memperoleh jalan pemulihan dengan Bapa di sorga. Kenapa? Kematian dari Kristus itu. Coba Tuhan Yesus tidak mati, saya hanya ingin katakan dunia ini akan penuh dengan kegelapan dan makin gelap saja setiap hari. Ya, dan benar banyak orang pikir dia percaya Tuhan Yesus mati, tapi apakah artinya itu diaplikasikan dalam hidup? Apakah Kristus itu kematiannya itu diterima dan dipercayai, dihidupin dalam hidup kita? Saya selalu ingin katakan bahwa setiap Paskah saya selalu berkhotbah, kalau kematian Kristus itu tidak kita identify di dalam diri kita atau menjadi satu di dalam hidup kita, kita masih belum mengerti arti dari kematian Kristus itu. Saudara harus tahu, kita manusia itu berdosa dan upah dari dosa adalah apa? Maut, kematian, pemisahan dengan Tuhan dan dikutuk. Itu firman Tuhan katakan. Tetapi Kristuslah yang bayar harganya untuk kita. Dia yang mati di atas kayu salib itu tergantung untuk menebus kita. Sudahkah kita terima itu atau itu pengajaran orang Kristen? Kalau saya mempercaya Pancasila, semua agama sama. Saya ingin katakan kepada saudara, tidak semua agama itu sama. Mungkin semua itu Tuhan, tapi Tuhannya siapa? Itu harus tahu. Benar kan? Terus kedua, ini terbukti supaya saudara mengatakan ya, kita sebagai orang Kristen, orang agama Yahudi dan Islam itu monotheism, yang percaya bahwa satu Tuhan, bukan? Ingat loh, kita percaya satu Tuhan yang menyatakan diri dalam Trinitas, tiga pribadi. Ini perlu kasih tahu supaya kita tahu. Kita bilang, oh semua agama sama, semua orang menuju jalan menuju Rome. Tidak, saya ingin kasih tahu kenapa. Agama Yahudi berkata Tuhan Yesus mati dan tidak bangkit. Tapi sampai saat ini tidak ada kuburan. David punya kuburan, Raja Daud ada. Ini Abraham punya ada di Hebron. Benar kan? Tetapi Yesus tidak ada. Kalau kita, yang kedua, kita orang Kristen yang percaya Yesus Kristus, pengganapan dari Taurat itu bahwa dia mati dan bangkit. Amin. Ingat loh soal kematian saja. Tapi dari Islam katakan, oh dia tergantung di Alkitab, di salib itu diserupakan. Ada yang bilang itu Yudas yang digantung di situ. Ada yang bilang Simon orang Kirene yang batu pikul itu yang digantung di situ. Itu saja menunjukkan mereka tidak mengenal Kristus yang sebenarnya. Kenapa? Kalau yang Yahudi punya agama, ya mereka sudah anti Tuhan Yesus dari hari pertama Tuhan Yesus muncul. Mereka sudah anti. Dan kalau orang sudah anti, apa saja yang diajarkan tetap salah, bukan? Kita pernah begitu kan? Orang ini kita sudah curiga dia ini bohong. Apa yang dia ngomong pasti kita nggak percaya, benar nggak? Padahal dia belum bicara. Dan Islam baru datang, Muhammad lahir 570 tahun sesudah Kristus. Dia tahu apa tentang Kristus dibandingkan dengan murid-murid yang menjadi saksi mata bahwa Kristus mati, tergantung di kayu salib dan mati dan bangkit. Saudara mau percaya yang mana? Yang pertama, kedua, atau yang ketiga? Prabowo, Anda atau si Asper? Pilih mana, 1, 2, 3. Percaya kepada murid-murid Tuhan Yesus yang menulis di dalam Yohanes katakan Injil ini ditulis supaya kami percaya. Saudara-saudara, penting sekali hidup ini.
untuk kepada. Jadi jangan anggap bilang, oh semua anggap agama sama, semua berbuat baik. Berbuat baik kelihatan dari luar, moralnya agak mirip. Tetapi tidak ada satu yang mengajarkan kalau seorang menempel pipi inimu, kamu kasih pipi kananmu, kasihilah musuhmu, berdoakanlah. Dan hanya Dia yang mempraktekkan di atas kayu salib itu, bukan? Adakah yang itu? Yang satu yang 570 tahun lahir kemudian, kalau ada orang salah dia suruh bunuh. Saudara baca itu Al-Quran. Saya bukan ini. Itu dia guru suruh. Malah saya ingin katakan, dia ada satu keluarga Yahudi perang. Dia ambil istri orang. Ya, dia ambil istri orang. Ini bukan ini, di Al-Quran dan kitab hadits ada. Dia ambil istri orang Yahudi. Sesudah itu seluruh keluarganya sudah dibunuh. Angkelnya perempuan ini datang masakin dia lamb roast, ya, ada racun. Ya, saudara tahu. Saya hanya ingin katakan, apapun yang tidak menyatakan Kristus sebagaimana Dia adalah Kristus, itu dikatakan antikristus. Meskipun tidak sebesar pengaruh yang akan datang ke antikristus yang ini, tapi sekarang banyak orang yang antikristus. Saudara-saudara yang kasih, jadi pengenalan akan kematiannya, akan kebangkitannya itu perlu dihidupi dalam hidup kita. Karena pengharapan kita itu ada di dalam kebangkitan. Rasul Paulus ingin mengetahui penderitaannya. Saudara tadi baca, supaya dia mengetahui kenapa aku harus menderita dalam memberitakan Injil ini. Tapi waktu dia mengetahui Kristus juga menderita, kekuatan baru di dalam hidup kita. Bukankah kita demikian saat kita menderita, kita tahu Kristus pun menderita, dan itu memberikan kekuatan kepada kita semua. Ingat loh, jangan rasa penderitaan kita yang Rasul Paulus katakan di 2 Korintus 4:17, penderitaan ringan yang aku alami ini tidak sebanding dengan kemuliaan. Beranikah kita katakan itu? Saudara, mungkin sekarang saya tidak tahu keadaan. Sedang menderita karena suami keras, atau suami yang suka judi, atau suami yang punya wanita yang lain. Ya, pegang iman saudara dan jangan goncang. Karena penderitaanmu, ini bapak-bapak sini baik-baik saya bicara ini. Karena saya tahu kalau tadi ada yang di sini macam-macam, pasti kita bereskan dia. Jadi ibu-ibu sampean aman di sini. Ya, luar biasa. Karena penderitaan yang kita alami di muka bumi ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang menunggu kita. Kita aminkan itu? Amin. Jadi kita harus perlu bersyukur setiap hari bahwa wow, saya dapat mengenal Tuhan Yesus, dan makin mengenal, makin dalam. Ingat loh, makin kita kenal Tuhan Yesus, kita makin mengasihi Tuhan Yesus. Kenapa kita kurang mengasihi Tuhan Yesus? Karena tidak kenal atau kurang kenal. Tapi makin mengenal kasih, kebaikan, kemurahan, pengorbanan, kuasanya, kita makin mengasihi Dia. Maukah kita mengasihi Tuhan Yesus lebih hari ini? Amin. Amin. Ya, di situ Rasul katakan dia belum menangkap semuanya. Ayat yang sebelah, dia belum menangkap semuanya, tetapi dia rindu untuk itu. Satu waktu dia akan mengetahui Kristus di dalam segala kemuliaannya. Pada saat Yohanes mengalami di pewahyuan, di kitab Wahyu itu Tuhan Yesus menyatakan diri, Yohanes ini baru kaget yang luar biasa. Dia pikir ini teman sepelayan yang pada waktu itu sama-sama mancing ikan di Danau Galilea, ya, dia pikir begitu. Tapi pada waktu Tuhan Yesus berjalan di dalam itu lampu yang ada 7 itu kaki dian, ya, Tuhan Yesus ada di situ.
bagiannya kemuliaan bercahaya. Kalau saudara baca dia kaget bahwa dia sampai terselubung bahwa Yesus ini adalah Tuhan yang menyatakan diri. Satu waktu kita akan bertemu dengan Tuhan Yesus. Kita look forward for that. Amin. Ya, kita kalau mau ketemu Prabowo silahkan ke Jakarta atau dia datang sini kita. Tapi saya ingin katakan, dia sudah mulai om-om jalan begini, nggak lama lagi Gibran jalan, ambil alih itu tempat. Benar, ujung-ujungnya Jokowi juga yang nanti dibawa pimpin. Nggak apa-apa, asal baik untuk negara. Siapa saja memimpin baik, asal baik untuk negara. Oke. Yang ketiga, ini yang terakhir, ayat tadi 13, 12, dan 13 dan 14 ya. Kita sama-sama belajar. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarah diri kepada apa yang di hadapanku. Ayat 14, dan berlari-lari pada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Tanda orang yang dewasa, tanda orang yang rohaninya itu sudah kuat, harus memiliki sikap hati yang demikian. Ingat, Paulus katakan, yang lalu sudah aku tinggalkan. Yang lalu aku boleh belajar dari semuanya. Aku pernah mengalami hal-hal yang luar biasa. Dia bahkan pernah dibawa ke surga untuk melihat kemuliaan. Tapi semuanya itu adalah pelajaran hidup. Dan kita pun, semua masa lalu kita akan kita ubah, tentu tidak bisa, bukan? Sudah terjadi, itu satu histori dalam hidup kita. Ada yang enak, ada yang tidak enak, ada yang pahit, ada yang tidak baik, benar kan? Macam-macam kan? Tetapi kita bisa ambil itu semua menjadi pelajaran dalam hidup kita. Amin. Dan kita belajar dari Keledai. Keledai itu dia tidak akan masuk di lubang yang sama kalau dia pernah jatuh di lubang itu. Dia sudah tahu. Dan biarlah kita yang pernah melakukan kesalahan di masa lalu kita tidak berulang lagi kesalahan yang sama. Kita belajar. Saudara-saudara yang dikasihi, dan Rasul Paulus, dia meninggalkan semua itu, dia lupakan semua itu. Hanya satu pelajaran dalam hidupnya saja, dan dia mengarah ke hadapan. Saudara-saudara, ada orang yang saya tahu bahwa hidupnya itu selalu di masa lalu. Saudara pernah bertemu orang demikian? Ada. Setiap kali tahun 1970 saya kenal Tuhan Yesus. Puji Tuhan, bagus. Sekarang tahun 2024 ada perubahan nggak? Ada perubahan hidup nggak? Bukti nggak? Masih nggak dengan Tuhan? Benar nggak? Oh, tahun 71 saya begini. Hanya itu aja, tahun 70, 71 zaman itu saja. Bagaimana dengan sekarang kita progres rohani kita bertumbuh atau tidak? Itu penting sekali. Tahun dulu saya orang kaya di Timor. Sekarang di sini bisa jadi memble. It's okay, memble apa enggak itu hanya mata orang aja atau mata kita sendiri. Tetapi yang penting apakah kehidupan rohani kita itu bertumbuh di dalam Kristus atau tidak. Inilah Rasul Paulus. Dia begitu melupakan semua, mengarahkan diri kepada apa? Panggilan surgawi tadi. Apakah kita masing-masing di sini, masing-masing kita bertanya kepada Tuhan, apakah panggilan surgawi di dalam hidupku? Mungkin saudara katakan, ya saya jadi ibu rumah tangga. Ingat, ibu rumah tangga adalah pekerjaanmu di muka bumi ini. Tapi apakah panggilan surgawi? Itu penting sekali. Saya sangat senang dengan ibu-ibu yang mau ngajak saudara yang lain. Itu berarti punya kasih, baru bisa menarik orang lain ke Tuhan.
Sudahkah kita lakukan itu? Atau orang lain lewat menuju neraka, silakan, itu urusanmu, saya tidak pusing. Jangan demikian. Tetapi kita harus ada punya hati, panggilan surgawi kita. Ingat, semua talenta yang Tuhan sudah berikan, apa yang kita pakai untuk kemuliaan. Amin. Semua harta yang Tuhan sudah berikan, apakah kita pakai untuk kemuliaan Tuhan? Atau kita bilang, ini untuk anak cucuku saja. Terus terang, saya bicara ini, bolehkah kita bertanya kepada Tuhan, adakah misi pelayanan, ataukah orang yang susah bisa saya tolong, atau saya hanya fokus kepada anak cucu? Saya punya pengalaman, berapa orang kaya masih muda, tapi waktu kasih anak cucu habisin dalam waktu berapa tahun saja. Dia seumur hidup kerja. Saya bicara ini untuk mengingatkan kepada saya juga, apa yang saya punya ini untuk apa? Ini penting loh. Kita selalu bilang, Tuhan, saya ingin dewasa. Kalau ada orang yang bilang kita, oh, kamu kurang dewasa, langsung kita tersinggung. Padahal Tuhan tahu kamu dewasa di dalam hal ini, tapi tidak dewasa dalam hal ini. Tapi hari ini kita belajar sungguh-sungguh supaya kita menjadi dewasa dalam semua langkah hidup kita. Amin. Penting sekali. Hari ini biar firman Tuhan berbicara kepada kita. Berbicara kepada kita. Supaya hidup kita sampai selama-lamanya itu kekal selama-lamanya. Saudara-saudara, banyak orang Australia sini, saudara tahu, mereka itu ada yang tidak punya anak. Mereka itu tanda tangan di mereka punya warisan bahwa kalau saya mati, rumah saya ini dikasihkan kepada ke panti asuhan atau ke ini charity organisasi ini. Saudara, mereka banyak, saya sering. Khususnya dapat yang paling banyak itu dari Salvation Army. Ya, ini ada cerita. Ada orang Filipina satu di daerah Perth. Saya harap ini menggarahkan saudara. Dia tetangganya sudah tua. Waktu mau potong rumput, dia sulit sekali. Ini orang tua ini. Dia datang bantu. Dia tolong. Ada apa-apa dia tolong. Dia nggak terpikir karena dia tetangga rumah biasa. Orang tua sudah umur 8. Tahu-tahu si engkong meninggal. Dan tahu-tahu nggak lama tetangganya ditelepon bahwa seluruh harta dari engkong ini dikasihkan ke dia. Saudara tahu nggak? Ada sahamnya West Farmers. Ingat, West Farmers itu yang punya itu Office World sama Coles sama banyak orang itu yang punya West Farmers. Saudara tahu? Puluhan juta dolar. Jadi mulai sekarang diam-diam kalau ada tanya janganlah, itu motivasi sudah dengar dari saya lah. Janganlah, oke? Mau melayani dengan hati tulus. Puji syukur, saudara-saudara. Apakah tanda-tanda kedewasaan itu ada di dalam hidup kita? Hidup saya juga. Saya juga dalam proses spiritual journey saya perjalanan. Apakah saya makin dewasa atau hanya jabatan saja pendeta? Tapi sifat kanak-kanaknya masih banyak. Saya bilang, Tuhan, ubah saya supaya saya dewasa di dalam segala hal. Termasuk di dalam hal doa, di dalam hal bagaimana melayani, semuanya saya mau dewasa. Saudara-saudara, apakah kita semua rindu hari ini untuk makin bertumbuh dalam Kristus? Kita tidak mau sampai 5 tahun lagi masih sama aja. Tetapi tiap hari kita bertumbuh di dalam Kristus.